Pagi hari ini saya ingin membawa kita untuk melihat akan summary, ringkasan dari apa yang saya pribadi dapatkan selama kita seminar dengan Ed Cole dalam 2 hari. Nah, saya mau tanya siapa yang tidak ada kesempatan hadir dalam 2 hari dengan Ed Cole minggu yang lalu? Ada yang tidak sempat hadir? Ya, saudara orang yang cukup malang di dunia ini, tapi Tuhan mengampuni saudara. Saya tanya dengan banyak orang, ngerti nggak yang disampaikan? Dan cukup banyak yang jujur, yang berkata, wah susah Pak, nggak ngerti. Pertama kali saya dengar dia, saya berkata, ini seperti kita ini anak-anak SMP, didatangkan seorang profesor yang ngajar. Memang bagus, tapi kepala kita terlalu kecil untuk bisa nangkap itu. Itu harus kombinasi 2 hal sebetulnya. Kerohanian dan intelek untuk Anda terima yang begitu, karena setiap perkataannya tidak dengan gampang dicerna. Kalau dia ngajak kita humor aja saudara, humor ini ya, untuk membuat kita tertawa, sukar sekali. Kadang-kadang mesti berpikir sekian detik baru tertawa. Saya beri contoh begini, dia cerita, jangan tertawa dulu saudara, ini belum tahu di mana lucunya ya. Dia cerita begini, ada seorang laki-laki, suami ya, baru pulang dari seminar yang dia buat. Lalu kemudian dia pulang ke rumah, dia ngomong sama istrinya, aku baru ikut seminarnya Ed Cole. Sekarang aku baru sadar bahwa sebenarnya aku ini kepala rumah tangga. Selama ini aku gak ngerti, aku sekarang ngerti aku ini kepala rumah tangga. Dan mulai hari ini aku yang ngatur semua. Dia berkata harus begini. Kamu gak boleh begini. Harus ini. Aku menentukan semua. Adam diam saja, makanya manusia berdosa katanya. Aku tidak boleh diam saja. Orang berkata diam itu emas, tapi kadang-kadang diam itu cuma kuning biasa. Katanya Ed Cole. Kalau Anda baca buku Maximize Manhood, jadi pokoknya dia ngotbah istrinya 30 menit. Anda tahu apa yang terjadi? Pada waktu selesai dia ngomong 30 menit, dia nggak lihat istrinya selama 5 hari, saudara. Hari ke-6, dia baru bisa melihat sedikit. Tapi 5 hari, dia tidak bisa lihat istrinya. Susah banget untuk tertawa. Nah, tertawa pun mesti, kenapa kok nggak bisa lihat, saudara? Ayo. Istrinya ngapain? Hah? Minggat. Itu bukan ternyata saudara. Hari habis ngotbahi istrinya, dipukuli sama istrinya, bengkak matanya, 5 hari gak kempes, hari ke-6 agak kempes, buka sedikit, lah lihat lagi. Jadi bukan minggat istrinya. Itu dipukuli istri. Saudara pernah lihat orang dipukuli istri? Saya ngalami, tanya, siapa ya gitu saya? Pak Marso atau siapa ya? Pak Marso, ya Pak ya, tak ceritain saudara, loh ini hebat, saya lupa cerita Ed Cole, harusnya saya ceritain dari berita seluruh dunia saudara. Saya besuk satu orang di sebuah perumahan, ketika saya berhenti dengan mobil, saya dengan Pak Marso ya, saya berhenti di depan rumahnya, saya lihat dari kaca itu ada korden yang kelihatan orangnya kan di situ, terus teriak, Pak Agung datang katanya, teriak. Gak dibukain pintu saudara, masuk ke dalam. Jadi saya akhirnya ketok-ketok pintunya toh, gak ada bukain. Ngintip saya akhirnya, kan ada orang teriak, ngerti saya datang, dia masuk ke dalam. Jadi saya ngintip ke dalam, saya lihat darah saudara, di lantai. Langsung pikiran saya kayak Hawaii 5-0, wah pembunuhan ini, wah darah. Itu sungguh-sungguh darah di lantai. Tanya Pak Marso kalau nggak percaya. Jadi akhirnya saya ketuk terus pintunya, menjelang dibuka, yang keluar istrinya. Saya pikir, waduh ini istrinya dipukuli, dibunuh sama suaminya. Akhirnya keluar si istri, bukain pintu, tak lihat begini, utuh. Istrinya gede badannya, utuh. Wah lega saya. Nah, darah apa? Apakah mereka termasuk pemangsa RW? Daging anjing, kalau tahu, sehingga nyembelih RW tadi, kok nggak ada bulu, nggak ada suara kaing-kaing saudara. Tapi ternyata darah, masih di lantai.
Saya bilang, Ibu baik-baik. Baik, Bapak ada? Ada, sebentar ya. Loh, kok ada? Ini darahnya siapa? Akhirnya keluar, sekian menit kemudian, si suami pakai perban, pakai obat merah, dibalut saudara. Terus digandeng sama istrinya. Istrinya bilang, baru tak ajar Pak. Dan dia tunjukkan itu sapu, hancur gagangnya saudara. Saya jengkel loh Pak, tak ajar dia. Jadi ini darahnya siapa? Darah saya Pak. Darah tertumpah saudara. Dihajar sama istri. Itu di mana-mana terjadi. Tapi yang masih single jangan khawatir lah. Paling 1 di antara 3 yang begitu. Lihat dulu Kejadian pasal yang keempat. Anda siap diberkati? 1, 2, 3. Good. Kejadian pasal yang keempat, lihat ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu. Lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkannya Habel adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya menjadi apa? Muram. Ada orang berkata, makanan yang paling rohani itu barbeque, saudara. Karena korbannya naik diterima di Tuhan, lemaknya naik ke atas Tuhan, dagingnya kita makan sebagai imam-imamnya. Makanya suka-sukalah makan barbeque. Alright, nah sekarang saya akan lanjutkan dengan Ibrani pasal yang ke-11, nanti saya akan rangkai akan kisah ini. Ibrani pasal yang ke-11. Perhatikan pada ayat yang keempat, Ibrani pasal 11, ayat yang keempat. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu, ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Nah, cukup lama sebetulnya saya nggak terlalu ngerti dengan tepat sebenarnya apa yang dialami oleh Kain dan Habel, sehingga pada waktu mereka memberikan korban persembahan, itu mereka memberikannya dengan ekspresi yang berbeda. Dan apa yang diberikan oleh Kain ditolak oleh Allah, tidak berkenan di hadapan Tuhan. Yang diberi oleh Habel, Alkitab berkata Allah mengindahkan atau Allah berkenan dengan korban itu. Nah, saya ingin ceritakan akan backgroundnya karena hal ini memberkati sekali dan saya berdoa Anda bisa tangkap dalam rohmu. Nah, dengerin baik-baik saudara. Rupanya pada waktu itu, kalau Anda perhatikan, manusia hanya segelintir orang ya. Kain adalah anak yang pertama, Habel anak laki-laki yang kedua. Tapi rupanya dua-duanya punya reaksi yang berbeda terhadap kesadaran adanya Tuhan di atas mereka. Yang pertama, si Kain sama sekali tidak ada indikasi bahwa dia punya kerinduan, rasa ingin tahu yang besar akan Allah yang ada di atasnya. Tapi Habel ini punya kerinduan yang begitu besar, pertanyaan-pertanyaannya saya percaya membuat dia sungguh-sungguh mengindikasikan dia sungguh-sungguh ingin kenal, ingin tahu akan Allah yang ada di atasnya. Nah, dari mana kita mengerti? Nanti saya akan berikan beberapa dasar ayatnya,
Tapi dengerin dulu saudara. Rupanya si Kain tidak peduli akan Tuhan, si Habel peduli akan Tuhan. Kemungkinan besar dia bertanya kepada bapaknya, kepada Adam, akan bagaimana manusia diciptakan. Siapa orang tuanya Adam misalnya, siapa yang melahirkan Adam. Nah dari semuanya itulah kemudian diyakini lahir perkataan-perkataan yang keluar dari Adam, yang menceritakan akan asal muasal dia dilahirkan, bagaimana cara Allah membentuk dia, bagaimana cara Tuhan membuat dia ada, bagaimana kemudian Hawa itu ada, dan apa yang kemudian mereka lakukan sehingga mereka berdosa terhadap Tuhan dan sebagainya. Nah, semua yang diceritakan itu termasuk rupanya cerita bagaimana ketika mereka sadar mereka berdosa, mereka malu karena mereka telanjang. Dan bagaimana mereka mencoba menyemat dari dahan pohon ara untuk membuat pakaian menutupi ketelanjangan mereka. Sekalipun demikian, ketika Allah berjalan mendekati mereka, mereka ketakutan, mereka sembunyi dari Allah. Dan itulah sebabnya mereka juga menceritakan, saya percaya, bagaimana Allah itu menyembelih akan seekor binatang dan kemungkinannya adalah domba. Dan ketika disembelih, maka bulunya dipakaikan kepada mereka sebagai bagian daripada pakaian mereka. Nah, cerita itu membuat Habel akhirnya mengerti bahwa untuk orang bisa bertemu dengan Allah dan mendapatkan kembali kenyamanan hidup yang hilang karena dia berdosa, didapat ketika seekor domba disembelih dan kulitnya serta bulunya dipakai Allah untuk menjadikannya sebagai pakaian daripada Adam dan Hawa. Nah, sejak saat itu, karena begini saudara, Ibrani berkata Habel mempersembahkan korban itu dengan iman. Nah, Roma 10:17 berkata, iman datang dari apa? Pendengaran oleh apa? Firman Kristus. Jadi apa yang dia buat pasti asalnya karena dia dengar dari seseorang akan kebenaran. Dan ini yang membuat kita meyakini bahwa Habel adalah orang yang mendengar apa yang Adam ceritakan, bagaimana asal muasal kehidupan manusia. Dan dari dia mendengar itu, imannya mulai muncul. Dia berkata, kalau begitu, aku bisa berkenan di hadapan Tuhan kalau aku memberikan kepadanya domba bagi dia, korban, sembelihan, dan bakaran bagi dia. Nah, ide itu dia tangkap pasti dari Adam. Kain tidak ada indikasi dia peduli dengan itu. Sehingga kemudian ketika Habel menyadari bahwa Allah berkenan dengan korban sembelian seperti itu, maka yang dia buat adalah dia memelihara kambing domba. Nah, rupanya sampai dengan setelah zaman air bah selesai, manusia sebenarnya tidak makan daging binatang. Tapi manusia itu vegetarian, dia makan sayur, dia makan buah. Jadi dengarin saudara, ini yang luar biasa. Habel mengusahakan ternak sebetulnya. Habel itu memelihara ternak bukan untuk dirinya, bukan untuk manusia, tapi diberikan seluruhnya untuk Tuhan. Karena kalau untuk dirinya, dia butuh sayuran, dia butuh buah. Mereka belum makan daging binatang waktu itu. Tapi kenapa dia pelihara ternak? Sebab dia mengerti bahwa Allah yang menciptakan dia, Allah yang mengasihi dia, Allah itu berkenan dengan korban sembelian dan korban bakaran. Dari apa yang dia dengar dari bapaknya yaitu Adam, itu menimbulkan iman dalam hatinya. Dan sebegitu besar cintanya kepada Allah, obsesi hidupnya adalah aku akan hidup untuk mempersembahkan sesuatu bagi Tuhanku. Dan itu yang berkenan di hadapan Tuhan, saudara. Saya dengar istilah yang bagus sekali. Obsesi hidupnya adalah membawa persembahan kepada Tuhan. Seluruh tujuan dari hidupnya adalah ini semuanya aku berikan bagi Allah. Kain, Alkitab berkata, dia mengusahakan tanah. Itu semuanya obsesinya untuk diriku. Sebagian
nanti buat Tuhan. Tapi itu untuk aku bisa makan dengan baik. Tapi Habel, dia berkata, aku akan beternak, aku akan pelihara domba, aku akan pelihara kambing. Karena ini korban yang paling berkenan bagi Allahku. Dan saya belajar hal yang pertama. Kalau kita adalah orang yang beriman, saudara. Suatu kali Allah akan membawa semua kita, ketika engkau biarkan imanmu tumbuh, engkau dan saya akan punya obsesi yang sama. Kerinduan hatimu yang paling dalam adalah, hidupku ini total bagi Tuhan. Ketika engkau sekolah, engkau kerja, engkau berbuat apapun, engkau akan lakukan yang terbaik. Engkau akan lakukan yang terbaik. Sebab domba yang dipersembahkan harus tidak bercacat. Dan dia tahu itu. Dan dia lakukan yang terbaik. Dia pelihara semua yang Allah berikan. Kalau engkau mahasiswa, engkau belajar dengan baik. Semuanya obsesimu satu. Kalau aku berhasil, ini untuk Tuhan. Kalau aku belajar, aku persembahkan bagi Dia. Kalau Anda bekerja, engkau akan berkata, kalau aku kerja, ini buat Tuhan, ini buat Tuhan, ini buat Tuhan. Obsesinya adalah memberikan hidupnya dan semua yang dikerjakannya bagi Allah. Dan Anda tahu, orang seperti ini, mati pun darahnya masih bisa bicara. Luar biasa. Dan apakah Alkitab berkata, maka Habel kelaparan dan minta-minta makan kepada Kain? Sama sekali tidak. Orang yang obsesi dalam hidupnya, kerinduannya dipengaruhi oleh kerinduan cuma satu. Apapun yang aku berikan, yang aku buat, yang aku kerjakan, itu supaya dia disenangkan. Kalau Anda sudah mencapai titik ini, Allah akan mengindahkan semua yang engkau lakukan, saudara. Ada banyak orang hanya beriman, tapi tidak mengizinkan Allah membuat tumbuh akan iman kita. Sehingga iman kita hanya terbatas kepada iman bagaimana supaya hidupku diberkati. Bagaimana supaya keluargaku berkembang. Bagaimana supaya daganganku laris. Hanya itu aja. Yang penting pokoknya semuanya sehat, tidak ada masalah, anak-anak tumbuh, sekolahnya pinter, rezekinya banyak, dan untung terus hidupnya, tidak pernah kecelakaan, tidak pernah batuk pilek, tidak perlu ke dokter, tidak perlu ke rumah sakit, pokoknya semuanya, dan nyimpen duit yang banyak untuk 3 keturunan berikutnya. Banyak orang hanya itu obsesinya. Tapi orang yang cinta Tuhan, yang mengizinkan iman dalam hidupnya berkembang, obsesinya akan sama dengan Habel. Apapun yang aku lakukan, Tuhan ini untuk engkau. Dan dia lakukan segenap hati. Waktu dia berikan korban, saudara. Alkitab berkata, Tuhan mengindahkan akan korbannya. Orang Kristen yang tidak terobsesi untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan adalah orang Kristen yang selfish. Yang hanya mementingkan diri sendiri. Yang hanya hidup untuk dirinya sendiri. Dan Allah hanya dimanfaatkan untuk kepentingannya sendiri. Menurut saya cukup banyak orang Kristen yang sebenarnya tidak sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Tapi lebih pada memanfaatkan Tuhan untuk kepentingannya. Aku begini supaya aku begini. Aku begini supaya aku. Akhirnya bermuaranya kepada dirinya sendiri. Tapi orang yang sungguh cinta Tuhan dan dia orang yang beriman, dia dikuasai oleh kerinduan yang cuma satu. Apapun yang aku lakukan bagi dia. Kalau aku kerja, kalau aku sekolah, aku berkarir, apapun yang aku lakukan, satu kali Tuhan, ini semuanya bagi engkau. Dan selalu dia ambil yang terbaik dari apa yang ada padanya, dan dia berkata, ini untuk engkau, ini untuk engkau, ini untuk engkau. Sehingga keluarnya Anda akan lihat, mereka ini orang yang generous, yang suka memberi. Karena seluruh hidupnya dia tahu, semuanya bagi Tuhan. Bukan hanya materi, dia berikan apapun, ministry, waktunya, semuanya. Dia total, dia berikan dan dia berkata, karena aku ingin menyenangkan hati Tuhanku. Obsesinya cuma satu. Dia ingin mendengar Tuhan berkata, well done, bagus sekali. Cuma itu. Dia gak ingin dengar yang lain berkata apa.
Dia tidak ingin dengar orang memuji dia apa. Yang dia ingin dengar suara Tuhannya yang satu kali berkata, well done my son. Bagus sekali anakku. Bagus sekali. Aku berkenan dengan ini. Itu yang dia ingin dengar dalam hidupnya. Dan semua ditujukan bagi Tuhan. Amen, saudara. Ini Habel. Saya berdoa supaya Allah memunculkan di tengah-tengah kita orang-orang yang punya obsesi yang sama dengan Habel. Saya seringkali berkata hidup cuma sekali, saudara. Yang sekali ini mari kita goreskan tinta emas dalam sejarah kekristenan lewat kehidupan saudara dan kehidupan saya. Dan itu dimulai dengan orang yang punya kerinduan yang satu. Semuanya Tuhan, biar bagimu. Sehingga kelak aku hanya dengar setiap kali engkau berkata, well done, well done, well done. Saya berdoa, ini jadi kerinduan semua kita. Amen, saudara. Nah, hal yang kedua, lihat lagi pada Ibrani pasal yang ke-11, ayat yang ke-4. Ibrani 11 ayat yang ke-4. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang apa? Lebih baik daripada korban Kain. Anda garis bawahi kata lebih baik. Orang yang punya obsesi ingin menyenangkan Tuhan, selalu dia akan meningkat kualitas hidupnya, saudara. Sebab dia ditarik kekuatan dari atas. Dan dia akan naik di atas rata-rata orang. Tipikal Kain sebetulnya, ya, bukan tipikal orang jahat-jahat gimana pada mulanya. Kelak-kelaknya jadi jahat sekali. Tapi tipikalnya adalah orang begini, ya aku kan punyanya ini. Aku persembahkan ini kan normal. Tapi dia ketika berhadapan dengan orang seperti Habel, yang obsesinya berkata semua aku persembahkan bagi Allah. Hati melayaninya begitu kuat bagi Tuhan. Kerinduannya menyenangkan hati Allah. Tiba-tiba dia tanpa sadar diangkat Tuhan dari standar manusia dinaikkan ke standar ilahi. Sehingga Alkitab berkata yang dia berikan itu lebih baik. Orang yang punya obsesi seperti Habel, selalu ketika dia mengerjakan banyak hal, orang berkata, dia kerjakan yang lebih baik. Nah sekarang mari kita buka Kisah Rasul pasal yang ke-17. Kisah Rasul pasal 17. Ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-13. Dari Kisah Rasul 17. Ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-13. Tetapi pada malam itu juga segera saudara-saudara di situ menyuruh Paulus dan Silas berangkat ke Berea. Setibanya di situ pergilah mereka ke rumah ibadat orang Yahudi. Ayat 11 Anda perhatikan ini. Orang-orang Yahudi di kota itu, apa saudara? Lebih baik, Anda garis bawahi kata lebih baik. Lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Dalam bahasa Inggrisnya more noble. Itu orang yang lebih mulia, lebih terhormat. Lebih noble itu dari kata noble, itu kata sebenarnya bangsawan. Lebih berdarah biru. Gitu ya. Bahasa kitanya begitu ya. Kalau orang Tesalonika itu namanya Menco gitu ya. Kalau orang Berea itu Raden Kanjeng siapa gitu ya saudara. Jadi more noble. Gitu. Ya, ini luar biasa. Jadi antara kelompok dengan kelompok itu Anda bisa lihat kualitas yang berbeda. Nah, saya bacakan lagi, Anda perhatikan. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya, lebih noble hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika karena ada alasannya. Mereka menerima firman itu dengan segala apa? Kerelaan hati. Dan setiap hari
Mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Banyak di antara mereka yang menjadi percaya, juga tidak sedikit di antara perempuan-perempuan terkemuka dan laki-laki Yunani. Tapi ketika orang-orang Yahudi dari Tesalonika tahu bahwa juga di Berea telah diberitakan firman Allah oleh Paulus, datang jugalah mereka ke sana menghasut dan menggelisahkan hati orang banyak. Lihat, orang Tesalonika kerjaannya menghasut dan menggelisahkan orang lain. Tapi orang Berea, Alkitab berkata, monabo, hatinya lebih baik, lebih punya darah biru dalam batinnya, derajatnya lebih tinggi dari orang Tesalonika. Bukan karena mereka anak raja secara jasmani, tapi cara mereka menerima firman. Mereka terima dengan rela hati dan tiap hari mereka teliti Alkitab. Apakah benar demikian? Setiap kali orang makan firman dengan kerelaan hati membuat imannya makin tumbuh, remanya makin tumbuh, iman makin berkembang. Struktur imannya makin kuat. Nah, orang itu akhirnya punya obsesi berkata, semua bagi Tuhan. Dalam level itu akan seperti Habel yang dikerjakan menjadi lebih baik dari rata-rata orang yang lain. Amen, saudara. Dan itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Saya percaya sebetulnya ini yang sebenarnya sedang Allah kerjakan. Allah selalu punya kerinduan menarik manusia ke atas. Brother Andrew pernah berkata begini. Dia perhatikan di mana-mana. Ketika ada orang yang terima Tuhan, dan kalau mereka dari kalangan sosial yang di bawah, waktu mereka terima Tuhan, dalam waktu singkat mendadak, sosial ekonomi mereka bergerak naik. Dari orang di bawah, jadi orang menengah, bahkan ke atas. Sehingga banyak orang menuduh gereja pakai uang untuk membuat orang jadi Kristen. Dia berkata salah. Gereja gak pernah pakai uang untuk membuat orang jadi Kristen. Tapi Yesus yang mereka sembah, yang menarik mereka ke atas, saudara. Sehingga jadi lebih baik dari rata-rata di mana mereka ada sebelumnya. Itu Tuhan sebenarnya. Orang Berea, monobel, lebih punya derajat dibandingkan orang Tesalonika. Akhirnya orang Tesalonika kerjaannya menghasut dan menggelisahkan orang. Orang Berea tiap hari dia baca Alkitab, dia teliti apakah benar demikian. Dan ketika dijumpai memang benar demikian, Alkitab berkata mereka punya derajat lebih tinggi daripada yang lain. Saudara sekalian, Allah mau sebenarnya setiap kita meningkat derajat dan kualitas hidup kita. Ini yang luar biasa. Dan selalu Tuhan tidak keberatan membuat kita mulai dari nol bahkan minus. Tapi orang yang segenap hati mencari Allah akan ujungnya luar biasa. Coba buka begini, 1 Korintus pasal yang pertama. 1 Korintus pasal pertama. Lihat mulai ayat yang ke-26. Saya bacakan buat Anda. Ini ayat luar biasa. 1 Korintus pasal yang pertama. Ayat yang ke-26. Nah, dengan ayat ini saya mau beritahu bapak-bapak dan ibu-ibu, jangan cari menantu orang kaya. Cari menantu orang yang punya derajat di dalam lebih tinggi. Amen. Kalau Anda sudah cari yang kaya, itu karena bapaknya kaya. Anaknya mungkin tidak balung sugih, 3 tahun melarat akhirnya, saudara. Tapi kalau Anda ketemu orang-orang yang noble, punya derajat di dalam batin rohnya naik. Anda jamin, saya jamin, Alkitab berkata, 2-3 tahun dari mantumu, ngangponi saudara luar biasa. Amen, saudaraku. Jangan cari orang kaya, itu yang kaya bapaknya, bukan dia, saudara. Dia belum tentu, dia mungkin ngentek-ngentek ke duitnya bapaknya. Nah, kalau Anda cari mantu anaknya orang kaya, salah. Nah, kalau Anda anak orang kaya, bersyukur, tapi Anda harus membuat yang di dalammu berkembang. Amen, saudaraku.
Nah itu kekristenan, mengajar begitu. Oke, lihat pada pasal yang pertama, pada ayat yang ke-26. Ingat saja saudara-saudara, ingat itu artinya sesuatu yang terjadi di masa waktu yang lalu itu, dia berkata, ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak, artinya bodoh rodoan saudara ya. Tidak banyak orang yang berpengaruh, alias dipengaruhi terus. Tidak banyak orang yang terpandang, tapi memandang terus saudara ya. Tidak ada orang memandang dia, dia memandang pada orang. Artinya ini orang yang di bawah.